Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, nang malam semangken kadinto kita semua di Allah Ta'ala ditakdirkan bisa berkumpul dalam acara rutinan Iksan di Surabaya dan sekitarnya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, membawa pencerahan dan kebaikan bagi kita semua. Dan semoga dengan pertemuan ini kita semua, Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah Langkap, bisa diberikan kekuatan dan kekompakan, keistiqomahan, serta tetap konsisten dalam thalabul ilmi. Walaupun sudah boyong dari pondok, tetap bisa ngaji, tetap bisa bersambung dengan pondok, sehingga barokahnya pondok itu tetap mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, memberikan pelajaran dan contoh yang baik kepada kita bagaimana caranya menjadi manusia yang sempurna, bagaimana caranya menjadi manusia yang manusia, sehingga dengan manual guide yang Allah Ta'ala turunkan melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Quran dan juga berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap bisa konsisten dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti dan beribadah kepada Allah, dan juga tidak lupa tetap mencari keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup di dunia, sehingga ketika sudah waktunya kita meninggalkan dunia, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang layak di sisinya. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita terutama Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah ini selalu konsisten dan rutin dalam melaksanakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Mungkin untuk anak-anak Iksan di Surabaya ini adalah sebulan sekali, tapi kalau untuk saya ini 6 kali sebulan karena Iksandinya banyak. Tapi untuk saya ini adalah suatu kesenangan juga, dan merupakan sebuah tugas yang mulia. Saya anggap tugas yang mulia karena pembimbingan seorang guru kepada murid itu tidak akan berakhir hanya karena santri-santri ini boyong dari pondok. Ini beda dengan sekolah umum. Sekolah umum itu kalau sudah lepas ijazah diterima ya sudah. Kalau ada apa-apa gurunya juga tidak bisa bertanggung jawab lagi. Tapi beda dengan konsep yang diajarkan di pesantren. Karena di pesantren itu kita diikat dengan ilmu agama. Makanya ketika perpisahan dulu, ada banyak kata-kata di lagu perpisahan yang biasa kita baca itu kalau imtihan itu, yang menyatakan bahwasanya pisah itu hanya di lahirnya, di hati kita tetap satu karena janji agamaku. Itu memang kenyataannya seperti itu. Karena konsep guru di dalam Islam itu tidak hanya putus dengan satu lembar ijazah itu, tapi konsep guru dalam Islam itu
lahir dan batin. Apalagi dalam torekot. Dalam torekot, guru yang namanya mursyid itu memang membina batinnya murid. Oleh karena itu, maka pentinglah untuk kita ini saling berkomunikasi atau mengadakan acara-acara rutin seperti ini, penting sekali. Jangan sekilo kompol itu mungkin bisa dikontak, diajak sebulan sekali itu menurut saya cukup ringan. Masa sebulan sekalian lo bisa menyisihkan waktu untuk saling berkumpul dengan teman-teman yang sesama mondok maksudnya di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dengan begitu komunikasi bisa terjalin dan mungkin bisa melahirkan kekuatan dan kesempatan. Karena pada dasarnya persatuan itu ya melahirkan kekuatan melahirkan kesempatan. Dan kesempatan itu bisa kita gunakan untuk memajukan perkumpulan kita ini. Bukankah memang seperti itu konsep dasar dari negara, konsep dasar dari partai politik, konsep dasar dari ormas-ormas, yang mana jika berserakan bagaikan pasir yang lepas, ya tetap sebutir pasir akan tetap menjadi sebutir pasir, tidak akan mampu menjadi rumah. Tetapi ketika sebutir pasir itu dikumpulkan banyak, diikat dengan kuat, apalagi dicampur dengan semen, dengan batu bata, akhirnya jadi rumah. Itu konsep yang harus kita pahami. Ya, yang namanya rumah kan memang tidak harus terdiri dari pasir semua. Kalau pasir semua, lo tetir rumah. Bade beratona, maksudnya batu aja setiar bade. Bade selempuk, bade sekaju, bade sekenteng, bade sepako. Maka dari itu, di dalam iksandi itu, kita tidak usah menilai siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih pinter, siapa yang enggak. Tapi kita ini adalah satu kesatuan yang membentuk iksandi seperti rumah. Jangan kemudian membandingkan jasa. Seperti kalau di rumah yang paling berjasa itu apa? Bingung. Kalau mau bilang itu tembok tanpa atap ya enggak bisa dipakai juga. Kalau mau bilang atap tanpa tembok geger. Gitu. Makanya konsep yang harus kita pahami itu adalah konsep kebersamaan, konsep persatuan. Dan itu yang juga saya anut di pondok pesantren, di Darul Hikmah. Makanya alhamdulillah keluarga pondok Darul Hikmah itu tetap kompak. Dengan tidak memperhatikan siapa yang jadi ketua pengurus umpamanya kayak saya, atau imam dewan pengurusnya, saya pimpinan majelisnya, Sinal bagian bendahara, adik-adik yang lain seperti Patta ini, Mursyid, Bahrul juga sudah ada bagiannya, itu saling menguatkan sehingga tidak terjadi benturan kepentingan karena pola pikirnya adalah pola pikir satu kesatuan, bukan pola pikir siapa yang paling berjasa. Dan itu yang saya harap juga ditularkan di iksandi ini, sehingga semuanya itu memberikan kontribusi yang sama. Kita bergerak bersama. Gitu. Kita sukses bersama, kalaupun gagal bersama. Makanya sekarang alhamdulillah Iksandi Pusat ini sudah merumuskan mau membuat air minum. Kemarin sudah minta desain cover depan. Itu nanti kalau jadi ya tolong disukseskan. Kalau beli air walaupun larangan diompa amanah, tetap melek anding radar kan begitu, itu namanya radar kalau tidak salah. Itu nanti. Atau nanti umpamanya ada konsep membentuk semacam perusahaan. Ini saya memang pernah bicarakan dengan anak-anak Iksandi Cikarang ini. Inginnya ada semacam perusahaan bagi semua anak-anak Iksandi seluruh Indonesia itu ya dengan sistem seperti saham koperasi itu. Sehingga semuanya nanti bisa berkontribusi. Dan kalau itu maju, maka bisa dinikmati bersama begitu. Dan di satu sisi saya juga berharap ada kader-kader Iksandi yang bisa masuk kepada pemerintahan seperti di ke DPR ataupun ke bupati
ataupun kepada gubernur gitu. Itu mimpi. Tapi justru para pemimpi seperti saya ini yang berpotensi untuk maju. Orang-orang yang tidak berani bermimpi itu tidak akan pernah bisa maju. Kenapa? Karena mimpi itu adalah kristalisasi dari keinginan. Dan keinginan yang teramat sangat itu kadang terbawa mimpi. Maka dari itu kita semua ini haruslah percaya diri bahwasanya kita Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah ini dengan barokahnya para guru-guru kita, barokahnya para pendiri pesantren kita, itu insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kemudahan. Jadi manusia itu kalau tidak ada tujuan, hidupnya akan membosankan. Jadi harus ada target. Allah Ta'ala menciptakan hawa nafsu. Itu tujuannya bukan untuk merusak manusia. Aslinya Allah Ta'ala menciptakan hawa nafsu itu justru agar manusia itu bisa berkembang. Tanpa hawa nafsu, manusia itu tidak akan berkembang. Dan hanya akan berhenti di situ. Seperti para malaikat. Para malaikat ini tidak berkembang. Tapi memang Allah Ta'ala sesuaikan. Karena memang malaikat ini tidak dibutuhkan untuk berkembang. Tapi manusia itu dibutuhkan untuk berkembang. Nah, persoalannya adalah terkadang memang innan nafsa la'amartun bisu. Nafsu itu memang kadang narik-narik kepada kejelekan, mereng-mereng kecuba tok gitu. Tapi pada dasarnya hawa nafsu itu tetap bisa dikontrol kalau kita memiliki pemikiran atau ilmu yang cukup. Sehingga tidak kemudian semua hawa nafsu itu berpotensi kepada kejelekan. Tidak. Makanya ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang bisa menenangkan. Dan disitulah bagaimana kita memanage hawa nafsu di hati kita itu kepada sesuatu yang positif. Kepada sesuatu yang baik. Begitu. Caranya itu ya harus dengan memakai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena memang di Al-Quran itu sudah dijelaskan cara-caranya itu banyak. Termasuk diantaranya ibadah. Manusia yang lemah kayak kita ini ingin beribadah. Dengan Allah Ta'ala dipancing dengan apa? Dengan surga. Di surga. Makanya saya terangakin bahwasanya orang itu mau ngabojong ini masuk surga ini masuk. Itu untuk orang-orang yang lemah itu. Walaupun janji Allah memang pasti diwujudkan. Tapi kalau kita belajar dengan lebih dalam, kenikmatan paling nikmat di surga itu bukan bidadari. Kenikmatan paling nikmat di surga itu bisa melihat Allah dengan mata kita. Intinya, nah ini Kak, masalah intinya. Intinya kita itu harus memahami betul manusia ini seperti apa. Makanya ada makolahnya Sayyidina Ali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya, maka mengetahui Tuhannya. Ada yang nak orang saya ahli kejawen itu kadang dibelokkan maknanya. Akhirnya kemudian mereka tidak sholat, cukup niat. Kenapa? Karena sudah mengerti yang namanya ilmu aku. Apa ilmu aku? Tuhan ada dalam diriku. Kenapa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya. Berarti Tuhannya itu dirinya sendiri, kan begitu. Padahal itu konsep yang sangat-sangat salah. Penjabarannya oleh para ulama, ketika kita mengenal diri kita sebagai hamba, maka kita akan tahu Tuhan sebagai Tuhan. Itu. Nah, intinya begini. Intinya, ketika seorang manusia itu mengenal dirinya dengan baik, termasuk hawa nafsunya, keinginannya, kelemahannya, kekuatannya, maka manusia ini nanti akan mampu merumuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Sesuatu yang baik bagi saudaranya belum tentu baik bagi dirinya. Makanya lako jia.
Lo bisa hedenero lakon orang untuk sukses. Karena mungkin pekerjaan ini cocok buat satu orang, tapi mungkin tidak cocok buat orang lain. Ibadah sama. Mungkin ini cocok buat sholat, teman yang lain ini tidak cocok untuk sholat, cocoknya itu di puasa, begitu. Nah, mengetahui yang terbaik itu yang kita cari. Sama seperti profesi. Orang yang berprofesi dalam tempat yang cocok dengan bidangnya, cepat suksesnya. Bukankah itu yang kita cari? Dalam pencarian itu, terkadang kita terjebak di dalam manipulasi hawa nafsu dan lain sebagainya. Misalnya ini contoh saja. Ada sebagian santri, ada sebagian alumni ini kemudian main judi online, kayak slot atau apa. Mimpinya dia akan bisa kaya dari situ, karena bisa dapat uang dalam bayangannya kan. Tapi kenyataannya mengenaskan, karena judi slot itu diatur pakai komputer yang bisa dikontrol oleh pencipta. Kayaknya kalau pertama masang kadi oleh masan marena masang boleh sebanyak gemet. Itu sudah ada algoritmanya, diatur dengan artificial intelligence. Sehingga masang berempat hede kadi oleh masan marena kalah. Seakan-akan mereka mengetahui hati manusia itu dengan membaca pola yang kamu kerjakan di HP-HP itu. Makanya saya kalau ngajar di pondok, maksudnya ngaji online kayak malam Kamis, saya sering mengatakan orang yang senang judi online itu goblok. Langsung saya katakan begitu. Kenapa? Karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Saya dulu senang komputer, saya juga belajar hacker, saya belajar coding apa itu. Dan saya juga tahu ada algoritma yang bisa diatur sehingga ketika orang itu bermain itu lalu menang pas kalah gitu. Ada kode if, ada kode else, ada kode apa itu kan memang dimasukkan kode itu. Jadi ketika dia masuk if ria masang seria, pas kalah. Nah, iya. If ria masang seria, pemenang. Itu ada kodenya. Algoritma namanya. Makanya kamu main trading, Bitnomo, Binomo, apa dulu itu. Sekarang yang ada banyak aplikasi trading di Android atau apa, itu semua memiskinkan kamu itu. Kalau kamu mau main saham, langsung bursa efek. Jangan ke perusahaan seperti itu, langsung aja. Sehingga kamu betul-betul bukan main, tapi betul-betul berdagang saham. Itu. Bukan pakai trading aplikasi. Gitu. Mau percaya aja lah tanya. Yang menang itu endorse. Semenang itu memang sengaja, wah ngaceretah menang kayak gini. Soalnya saya sering dapat WA itu, menawarkan itu. Ya blok saya. Surat tobat. Manusia ini nggak hidup terus. Kamu jadi tukang ini judi online, kami itu mau mati ya gue. Ya ngocak aja wabji ya, nyari sehalal melarat, nyari seharam melarat, sehalal boleh kok. Coba. Akhirnya saya teringat yang sering dilafatkan oleh almarhum abah saya itu kadal fakir ayakuna kufron. Fakir itu memang mendekati kufur akhirnya. Karena kalau kita fikir, terkadang kita menggadaikan agama itu. Justru itulah kenapa kita kumpul-kumpul sekarang. Kumpul-kumpul untuk menyadarkan, untuk memahamkan. Gitu. Nggak ada ceritanya kayak instan itu nggak ada. Kecuali kamu gali tanah menemukan emas 16 kilo kayak yang di mana itu petani itu baru bisa kayak instan. Gitu. Hakun itu nemoh. Asli. Mungkin kamu trading, forex apa, judi online apa, slot apa, wah nggak ada namanya kayak instan. Yang benar itu nanti malah kamu kejebak pinjol. Untuk numpuk judi online main pinjol. Akhirnya apa? Kapi tunyana tadi, romana, mobil, sepeda motor, kapi gemete gengah ada. Insya Allah banyaklah alumni ini yang mungkin saya ngomong begini ini akan etapur Athena roh.
Soalnya abang alako. Ya. Saya ini gurumu. Saya tuh ingin yang terbaik buat santri saya gitu. Maka nasihat saya ya seperti itu. Berhenti main-main yang seperti itu. Tinalah long melolong pesek gene, sepenting saja banyak barokah. Daripada kamu kaya seperti itu, kamu lagi ya. Maki oleh ada kadijelo abicong. Karena itu tidak berkah. Gitu. Terus ini juga konsep yang penting ya untuk dipahami. Jadi kita itu memang harus berusaha. Tapi usaha itu hanyalah usaha. Yang menentukan Allah Ta'ala juga. Saya akan ceritakan kemarin tuh suatu cerita lah. Kemarin tuh saya baca tafsir. Kemarinnya lagi lah baca tafsir. Di situ ada cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendoakan celaka kepada 4 orang. Yang 2 itu celaka betul, yang 2 tidak. Allah Ta'ala malah negur ke Nabi Muhammad. Ini apa kata saya? Lillahi ma fis samawati itu ada. Yang 2 ini akhirnya masuk Islam nanti. Padahal ini pernah didoakan mati dengan Nabi. Kanjeng Nabi aja minta kepada Allah, tetap Allah yang menentukan, bukan langsung diterima semuanya. Bagaimana mungkin kamu yang minta kepada Allah lalu kamu minta diterima semuanya? Kanjeng Nabi saja juga difilter oleh Allah. Coba, itu kan penting ya. Jadi intinya begini, intinya kita itu etaning di pengiran kena. Nyon Allah Ta'ala terus minta. Kalau Allah berkehendak pasti itu nanti akan terkabul. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, kamu jangan putus asa. Ngerti maksudnya? Jadi umpamanya tidak diterima, jangan kamu berhenti sholat. Ada orang masa nabejeng tambah miskin. Coba, dia cerita, saya ini dulu waktu tidak sholat, saya ini mau cari harta itu gampang ini. Setelah saya sholat, ternyata saya malah tambah melarat. Sampai gak bisa bayar cicilan rumah, katanya begini-begini. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, bagaimana dia menyikapi Tuhan? Coba. Maka diujilah hatinya. Dia tulus enggak nyembah Tuhan? Kalau dia betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah arti sulit bayar cicilan? Yang penting dia dapat ridho. Ini yang berat. Mungkin ada dua terima. Siapa selok bisa. Tapi jangan lupa, ada pernah satu kisah di zamannya Nabi Musa. Gitu. Siapa nyaman kelopai. Satu akhir Nabi Musa coba aja lah. Akhir mati kafir. Itu. Aduh itu manjuto, mau itu wali kabeh. Tapi pahatu akhir Nabi coba. Nah di situ. Tuh, makanya sarong, surban, kelambi pote kayak kita sekarang nih tidak menjamin kamu itu lebih baik di hadapan Allah. Tidak. Kenapa? Karena Allah itu pemilik segalanya. Kesolehanmu, ketakwaanmu itu Allah yang memberikan. Kamu sholat kenceng apa, kenceng apa, asa kenceng sholawat dan kenceng ini, itu sebenarnya hakikatnya Allah itu yang menggerakkan hatimu. Makanya kalau kita ibadah sholat harus ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah terus kepada Allah. Minta hidayah. Kenapa? Karena apa yang kita punya ini hakikatnya pemberian Allah. Nah, terus kenapa kadang Allah Ta'ala untuk orang yang sholat itu kadang ada yang malah tambah miskin? Itu terkadang karena Allah ingin mendengar jeritannya. Karena Allah ingin mendengar doanya. Tambah adua, malah tambah adua. Tambah miskin, tambah adua. Nabi Ayub diberi cobaan, diberi penyakit. Itu hanya diberi cobaan lo bisa bayar cicilan, lo nggak ngok-ngok. Iya apa enggak? Mikirnya kan seperti itu. Makanya kesempatan kita ini kalau lagi merenung lah.
Biasanya dia mau merenung tak mikir utang biasanya. Mikir cicilan sepeda. Merenung aja merenung jet. Jadinya kan merenung tocuna dia tunjar. Nyempe pangeran. Engkau lah nyempe apa enja lah gena apa enja. Terus tocuna pangeran lah setia nganyaba engkau nang posisi engkau setia apa? Kamu ndak usah mikirin Tuhannya, pikirin kamunya. Kamunya ini dengan Allah Ta'ala mau dikemanakan begitu. Mau hendak mikirin pangeran, lo dapat pikiran. Kalau pangeran lo nengokor pikiran. Gitu. Tiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu mikirin dirimu, nanti akan terbuka sedikit. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang tahu kepada dirinya berarti tahu pada Tuhannya. Jadi jangan kenal ke pangeran, mau hendak mikir abang tibi. Engkau reda ya. Nanti ditelitilah. Kamu itu kalau begini gini, kalau begini, oh ternyata saya kalau begini doa saya seperti ini, akhirnya saya begini. Bersyukur kalau kamu bisa membaca dirimu sendiri. Kalau bisa baca abang tibi, ada minta petunjuk ke guru. Karena terkadang guru itu bisa melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Gitu. Nah disitulah kenapa orang itu jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Artinya sebesar apapun kesulitanmu, sebesar apapun kamu diletakkan di tempat yang sulit lah, jangan lupa pada yang meletakkan. Ibaratkan bilisnya karena ketika ngetelak tolesen, itu bilis yang bodoh itu hanya akan melihat bekas tulisan itu. Ya kayak orang-orang awam lah. Kerja, pingin dapat uang nanti buat ini. Ini orang awam. Tetapi untuk semut yang cerdas, dia akan melihat pena yang nulis gitu. Pena ini kemana? Ini nulis jejaknya muncul, tapi yang dilihat yang membuat jejak. Gitu, perantara itu maksudnya. Saya bisa dapat uang ini begini dengan cara begini. Jadi bukan lihat uangnya tapi proses, kemudian dari mana sumbernya dan lain sebagainya. Ini agak cerdas. Kalau cerdas lagi nanti ngelihat tangan yang menulis, yang megang pena. Nanti dia merasa semua ini ada keteraturan, teratur. Jadi tidak kemudian acak. Semua kejadian di dunia itu teratur. Sampai tetesan air hujan yang jatuh pun itu teratur. Ada maksud dan tujuan lah. Gitu. Ini sudah makomnya lebih tinggi. Nah nanti kalau sudah lebih tinggi lagi, dia bisa melihat pada yang nulis. Ini ma'rifat. Sudah kenal itu, sudah tahu kepada Tuhan itu. Sehingga dia sudah tidak peduli pada tulisannya. Tidak peduli kepada penanya, tidak peduli kepada tangannya, tapi peduli pada siapa yang nulis. Untuk orang yang seperti ini, dia dapat kebaikan, dia dapat kebahagiaan, dapat uang. Dengan kehilangan, dengan kesengsaraan, itu sama. Polana ajeling kesenoles. Gitu, ajeling ke pangeran. Oh, aba umpamanya dagang rogi. Allah Ta'ala semerogi alhamdulillah, berarti engkau kenging etunda tangka suksa gitu. Itu menghedet tertawa bagaimana penggambaran dari proses syariat, torekot, marifat, hakikat. Hakikat atau marifat itu susunannya helap ya. Tapi untuk saya tetap intinya seperti itu. Saya tidak akan memaksa kamu berpikir seperti itu, karena itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi saya tuh pinginnya anak-anak Iksandi ini dalam kesehariannya itu tidak boleh lepas dari melihat pena yang nulis, penanya minimal pena. Artinya dia tahu bahwasanya apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu alami itu ada yang ngatur itu. Engkau lo ngajar ada bahasa Suryani kan di Mama aku peran juga.
Jangan ngajarkan di jua itu begini helap itu. Saya pinginnya kamu itu umpamanya apa ya di dalam keseharian itu tidak lupa bahwasanya yang kau alami, yang kau dapatkan itu ada yang ngatur gitu. Jadi mau sesuatu minta kepada yang ngatur. Caranya gimana? Yang pertama kewajiban yang dibebankan kerjakan 5 waktu, sholat, puasa Ramadan, kemudian zakat fitrah minimal, kalau punya harta ya zakat harta, haji kalau kamu mampu kan gitu. Yang mana bila mampu ya nggak dipaksa gitu. Itu dijaga. Sehingga ketika kau jaga kewajibanmu, Allah Ta'ala juga akan menjaga hakmu. Nah gitu loh. Jadi maman kamu mengalami sesuatu di jalan atau dalam kehidupan apalah, kamu harus ingat itu ada yang ngatur, bukan terjadi dengan sendirinya. Jadi mau berapa apa? Enggak kepikiran ke lu. Minimal orang yang ngatur itu tahu bahwasanya kamu bisa melihat. Sehingga nanti Allah Ta'ala itu akan mengaturkan yang terbaik buat kamu. Saya percaya itu karena saya sering merasakan. Entah ini pemahaman saya sendiri atau tidak, saya sering merasakan ada campur tangan Tuhan dalam semua kejadian itu. Gitu. Kalau dipikir-pikirlah seperti itu. Apapun. Gitu. Ada mungkin pengalamannya beda. Pengalamannya beda. Tetapi insya Allah pada akhirnya kamu nanti bisa merasakan juga. Maka untuk orang yang memahami itu tidak akan pernah merasa terlalu susah ketika mendapatkan cobaan. Juga tidak akan merasa terlalu senang ketika mendapatkan kebahagiaan. Karena yang jadi inti itu adalah syukur. Syukur dari Allah Ta'ala. Makanya sering Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk melihat pada yang lebih bawah dalam masalah dunia. Oh hedom paman sareng oleh ning 1.000 ayo ajeling dan soleh ning 5.000 sareng. Itu agar kita bersyukur. Ya kalau masalah kebutuhan, siapa yang tidak butuh banyak? Manusia itu kalau sudah dapat banyak tetap kurang banyak. Kelar mulai sepeda motor terus mobil. Kelar mulai mobil terus helikopter. Kangkang cuma contoh. Kan begitu. Nah itu sering lah kita itu kurang bersyukur. Padahal Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Gitu. Nah, untuk seterusnya karena kita memang dari pesantren sehingga kita itu memang harus memahami betul konsep daripada pesantren itu adalah membiasakan kehidupan yang agamis. Sehingga tidak heranlah kalau kita ini seharusnya selalu menjaga kepada kehidupan yang agamis itu. Misalnya keng contoh. Ini cuma contoh. Misalnya keseharian tutup aurat begitu. Tutup aurat. Mengakompol setiang asarongan ganteng. Masa padok ngadok. Nah, itu sebenarnya itu salah ke pangeran, bener salah kengko. Kalau dulu di pondok berdong atau tak santap bingko. Kalau sekarang kan enggak bisa seperti itu. Tanggung jawabmu ke Tuhan. Saya tugas di pondok dulu membiasakan kamu mengamalkan ajaran Islam secara standar. Tapi ketika kamu boyong, kamu punya hak untuk tidak melakukan itu, tapi tanggung jawabnya kamu sendiri kepada Allah. Makanya ketika kamu melanggar itu, lalu kamu umpamanya ala kolodik hasil, jangan heran standar Tuhan kepada kamu beda dengan standar Tuhan kepada anak yang tidak mondok. Anak yang tidak mondok dari awal memang dipersiapkan untuk standarnya sendiri. Oh dosa sendiri dan lain sebagainya. Tapi untuk kamu standarnya itu biasanya tetap standar pondok. Jadi umpamanya berdosa ala kolodik hasil jejel mau nutup aurat ya. Jadok ngadok kemana pas dok ngadok mana. Lalu aurat ring laki antara bujul witoon. Ya itu aja ditutup. Mungkin takut tuh seluruh badan. Kalau laki kan gampang. Ya lo kudu celanan lancong, celanan takwa ndak. Sepenting beberapa taon. Gitu.
Itu penghormatanmu kepada Tuhan, karena itu perintah Allah gitu loh. Mungkin hal yang paling dasar kamu nggak bisa menjaga, apa boleh Allah Ta'ala isora jegerejekin hede. Nah mungkin itu nanti jadi renungan, mungkin boleh ngarah kengri yang kau seorang, nah gitu. Ya sholat, sehingga sholat bejeng, mau bisa aja sampai kodok. Kamu pingin kaya, coba nih dijaga. Kalau adzan langsung sholat. Nanti dibuktikan 1 bulan akan ada perubahan. Adzan langsung bejeng. Tapi mungkin tepak lagi gojek, adzan kok mungkin langsung bejeng, kan begitu kan? Ya disitulah kamu diuji. Mau tepak ngater orang ya pencan lah karku bisa pampu tengah mau teron. Kok bejeng gelu kan lo bisa. Lo beri bintang ya dah. Ya, lo beri bintang ngetung lagi. Tapi kalau kamu lagi ngojek umpamanya Pak beda adzan Allahu Akbar, sedangkan kamu tidak dapat penumpang, pakai ke HP aja, entar ke masjid apa aja. Coba dekikan aube, brokah. Begitu. Makanya saya ini sering ya Allah Ta'ala itu saya sering diberi pesan. Saya gojak pesannya bener Pak Pangeran beri pesan ngangku ilham kadi memagufran Enggak seperti itu. Cuman pencerahan gitu bahasanya, pencerahan. Jadi orang siapa ke pangeran kana kalaban maksimal itu tidak akan rugi. Gitu, tidak akan rugi, tidak akan kurang. Misalnya ada jadi takmir masjid. Kamu jadi takmir masjid. Kalau kamu konsisten tulus, hedan di usaha bakso nanti paling laris sekampung. Itu cara Allah, sunnatullah. Saya teliti seperti itu. Nah ya, ongkuan itu. Kalau kamu konsisten, momen hede beri tugas untuk ngajar anak-anak ngaji. Mungkin awalnya kamu itu kan, wah, kore lo bisa Allah, kok tak ada ya ngajar. Tapi di satu sisi Allah Ta'ala buka sumber lain itu nanti. Usahamu nanti semakin maju di sisi lain gitu. Tapi harus sabar dulu. Makan banyak yang metode lo sabar. Ketika yang metode lo bisa regaba, lo bisa di mobil. Pahlah, aku ke Sorbojo ke Jakarta bisa di mobil. Tapi menurut saya itu jatuh dari derajat yang tinggi ke derajat yang lebih rendah itu. Mau asal ada pegawai pangeran, mas anda ya ada pegawai orang kan ya. Makan Allah Ta'ala itu udah ngasih tugas ke kita, ibadah itu, sholat. Coba nanti dibuktikan, kamu kalau adzan langsung sholat. Demi menjaga panggilan Allah. Masa ada tengel, mau ngata apa? Allahu Akbar, Allah kan pangeran tokatuan ke masjid. Pak beda kayak ngetinaki, letole kadi lo ya dingakin, lo mari adzan. Kayak kuah. Ya lo bisa, karena lo bisa maju. Nanti kamu coba, kamu jualan apa, mamanya ya. Nanti kalau sholat, waktu sholat tutup langsung apa aja. Nanti balik lagi buka. 1 bulan kalau bisa kau jaga itu nanti lihat barokah harta itu. Nyata itu nanti. Ada keajaiban yang muncul. Ya memang sunnatullah seperti itu. Monggo percaya aja. Karena sudah melihat banyak orang, melihat berkali-kali dan membuktikannya sendiri. Gitu. Itu belum ayat yang sering saya baca. Wa amur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Itu memang janji Allah seperti itu. Nah, tapi memang berat untuk anak yang hidup di Surabaya berat. Kenapa? Karena lingkungan itu membuatmu maksamu berpikir dengan kalkulator manusia. Kalau saya dapat sekian, sedangkan tiap hari saya harus menghabiskan uang sekian, maka ini tidak cukup, kan begitu kalkulator manusia. Kalau saya kerja ini, kalau begini ini tidak cukup begini. Akhirnya muncul penurunan kualitas ibadah. Karena kamu menganggap ibadah itu berbenturan dengan kepentingan hidup dunia. Begitu. Tapi menghadang angkui kalkulator pangeran cong, kadang PC yang masuk ke kamu sedikit, tapi barokah, ndak habis-habis dan kamu cukup. Gitu. Kan sering kamu diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika dalam satu perang Khandaq. Itu kemudian lapar sampai sarungnya salat. Lalu Ummu Sulaim yang lakar ke polongan Kanjeng Nabi itu, yang punya anak
Anas kalau tidak salah. Itu ngundang makan. Lalu dengan Nabi Muhammad juga cobain. Soro jangka pae itu bisa cukup orang lebih dari 200 padahal ning sejedek. Itu barokah. Nabi Muhammad juga pernah dulu kita ngaji kan ada itu orang audu bekto sobu telat. Lo nemu aing Kanjeng Nabi. Katanya siapa dia aing? Ayo pelolong. Sahabat ada cangkir. Dikanya Nabi selen ayo kapes-kapes audu. Audu ka piring petong bolo cokop. Mujizat Nabi kita itu barokah juga. Masuk dalam mujizat Nabi kita itu barokah. Makanya ayat Muhammadur Rasulullah walladzina masyaddu 'alal kufar itu kalau dibaca berulang-ulang itu bisa membuat harta itu barokah. Dah ya. Surat apa aja? Surat apa ya? Al-Fath benar. Al-Fath. Sebiasa maca itu. Jadi dan di saya mau mencelengan banyak, baca aki 100 kali. Dah ya, Muhammadur Rasulullah banyak abi tapi cecel cak langsung. 10 gelun, dakung 10. Saban nu beda jo, gawe bedane PC. Niki PC saya saban dalamnya bisa lo udah ada. Tapi SN, malah saya sekali kalau ada. Saya kocak barokah itu beda itu PC saya pemasok ke dalam itu lo panggempang ada gitu. Barokah itu nanti bisa dicoba itu. Al-Quran tuh ada mujizat seperti itu. Gitu. Ada malah kalau yang ekstrim itu di kitabnya almarhum abah saya itu ada memang buat dompet. Yang dompet itu dibuat dari bahan tertentu kemudian dibacakan ayat itu semua uang yang dipasang di dalamnya asal waktu ngambil kamu wudu itu tidak akan habis. Dan itu sudah dibuktikan. Ceritanya nyata. Soalnya tangemek seperti saksi. Tepat antar ke Bali itu banyak yang menyaksikan. Apa aja ngeba amplop. Sabar dengan me amplop jang. Lah aja mau perlu aja ngalak di amplop apa. Lah aja sampai mole pesen nang amplop di paku. Gitu. Saya tidak sering ceritainnya takok hurufat. Maksudnya keajaiban-keajaiban yang ada itu loh dari almarhum abah itu loh. Aku apa di cerita-cerita sekarang habaib-habaib sebenarnya dipelesetkan itu takut menimbulkan pro kontra lah. Enggak, ini nyata ini sampean muridnya semua soalnya. Jadi memang badai ya. Pernah dalam satu kumpulan sepuh Ki Baden Abaja cerita dia. Daya. Dalam artian itu tuakin Arya nang ria. Ilmu juga ada dia. Tapi cangkuy jangan molo kepepet. Kadi ngobrol pese tadi ngobrol tulubang tadi mas yo. Cangkuy tadi petana, tadi fitnah. Yang kau butoyul. Tapi dalam keadaan kepepet, apa angkuy dia. Beda. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau ngelakar hede konsisten apa ketika pangeran. Ini pangeran pasti bantu. Tidak percaya buktikan ya nanti. Sholat dijaga. Coba ya. Sholat 5 waktu, adzan langsung sholat. Adzan makin nang badan embong, adzan nyari masjid langsung sholat. Sebulan nanti kau buktikan usahamu akan lebih maju. Kemudian daganganmu lebih laris, hartamu lebih barokah, keluargamu lebih tentrem karena kamu menjaga haknya Allah. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dikerjakan. Karena saya ingin melihat anak-anak Iksandi ini sukses. Itu harapan kita. Kita doakan selalu. Mau lemah kita doakan. Istighosah kita doakan. Tapi masalah saya tuakin lo ndak tua. Saya tuakin lo ndak ngelakonin deh ya. Jadi kabel itu nggak nyambung gitu. Pegek. Nah ya boleh selalu 50 sekali. Mau selalu 50 sekali aja kok kelopai ke muana. Mau sapolong kan enggak kok ria kan bisa itu akin mau ke anu tuh Pak. Nah gitu loh. Nah, mau selalu 50 sekali kok aja kelopai atau mana di santrenya Maria daya. Nah, tidak ada sinyal Pak. Iya, tidak ada sinyal. Makanya kalau ingin sukses ya ayo kumpul-kumpul dengan Iksandi yang rajin. Nanti kita doakan terus kerjakan itu.
haknya, kewajiban kepada Allah dijaga. Insya Allah saya yakin. Dan saya juga yakin anak-anak Sandi ini insya Allah ke depan akan semakin sukses. Walaupun butuh proses gitu. Nggak ada kesuksesan yang instan, itu nggak ada. Kayak judi online itu nggak ada, itu pembodohan, itu penggoblokan umum itu. Sejan soki sandi seceregen setokang kebayuan. Saat judi online kemet sepeda dan begede keman-keman bro. Nah gitu. Ya semoga dengan Allah Ta'ala kita semua dijaga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.